Jalu sama Jaki itu lagi persiapan drama musikal minggu depan tanggal 27 Juli, masih rangkaian Hari Anak Nasional juga. Nah, jadi ini udah sebulan ini ya, Jalu, Jaki sama ini teman-temannya tuh berlatih terus-terusan. Nah, di hari ini tadi tuh mereka latihan terakhir sebelum show-nya minggu depan. Hari ini tuh Jalu tuh maksa banget. Aku kan dari minggu lalu nggak bisa ada di rumah. Nah, hari ini situ ada di rumah. Pas hari Jalu pergi itu, Jalu udah mati-mati, ayah datang ya ke itu ya, ke tempat latihan. Iya, sebentar kan aku lagi ada tamu juga dari Jogja. Terus nelfon, ayah jam berapa datang? Iya, sebentar lagi. Terus akhirnya nelfon nggak datang sampai selesai latihan. Akhirnya Jalu kenapa? Nangis. Jalunya nangis karena Jalu tuh nggak suka kalau dijanjin tapi nggak ditepati. Jadi salah ayah sih, tapi tadi ayah sengaja bikin Jalu bete, bikin nangis sampai ada laporan dari Winda itu penerima Jalunya, katanya, Pak, Jalunya nangis. Oke, bagus. Akhirnya Jalunya nangis. Pulang latihan, skenarionya adalah ini teman-temannya langsung pura-puranya bubar ya, bubar, akhirnya datang sini duluan. Jalu bikin pulang udah kondisi bete banget bareng Jaki, bete pulang terus gitu. Ya udah deh, kita makan dulu, makanlah kesini pas masuk udah kita semuanya ngasih kejutan gitu. Kado apa sih untuk Jalu nih? Sebetulnya kadonya tuh udah disiapin udah lama. Jadi gini, jadi Jalu tuh kan lagi hobi banget naik kuda. Katanya pengen ngalahin kakak Aisyah gitu sih. Dia jadi Jalu hobi banget naik kuda tuh jumping dan oke lah beberapa kali dapat juara. Nah, sebetulnya gue tuh udah nyiapin kuda buat dia, kuda impor. Jadi kan dulu Aisyah juga dapat kuda impor itu dengan syarat dia juara 1. Nah, gue kasih syarat ke Jalu kalau juara 1 dapat kuda. Tiap tanding belum dapat juara 1, dapat juara 3, dapat juara 2 pernah. Kemarin juara 8 ya Jalu ya, tapi pesertanya 130 orang dan lawan-lawannya juga para pelatih juga ya, dan dia dapat juara juga luar biasa. Dia juara 1 mulu. Nih gimana nih, kadonya udah disiapin, bahkan pas dia sunat juga sebetulnya kadonya udah siap. Ya udah hari ini tadi ngomong ke kudanya, Bun, kudanya kasih sekarang aja deh. Ya udah kasih sekarang. Jadi Jalu alhamdulillah dapat kadonya kuda. Itu yang diharapkan sama Jalu ya, kudanya itu. Jadi sebetulnya kudanya tuh udah dipakai Jalu beberapa kali tanding juga, tapi Jalu masih tahunya itu kudanya adalah pinjem, karena kudanya kuda impor dan kuda juara sebetulnya. Yang naiknya juga Kak Dinov ya, itu idola Jalu di dunia kuda sebetulnya. Jadi kuda itu tuh sampai beneran ke yang punya itu, ayo deh buat Jalu deh. Ya udah oke, udah transaksi. Jadi Jalu ayah kasih kudanya kuda hebat, namanya juga harus hebat, oke? Jadi juara ya. Nanti kalau kamu tanding boleh nggak nih teman-teman dari drama musikalnya nonton juga? Boleh ya. Oke. Nonton ya. Minggu depan tanggal 27 kan mereka pentasnya ya. Tanggal 7. Jadi ini mereka di kontrak sama Galeri Indonesia Kaya, maksudnya untuk tampil itu profesional tampil sehari 2 kali, jam 3 sama jam 7 ya. Ini latihan udah terus-terusan, jadi minggu depan udah JR. Tanggal 27 harusnya Jalu juga tanding kuda, tapi karena tampil di drama musikal, jadi 27-nya tampil. 28-nya mereka mau nonton nggak? Mau ajakin nonton nggak? Nah, pulangnya ngapain gitu ya? Karena 28 nonton Jalu kuda ya. Oke. Siap. Oke. Ya nggak? Iya. Nilai harganya berapa sih ya kudanya? Ya tahu. Jenis kudanya apa juga? WB Goblet itu kuda dari luar lah, dari Jerman, Belanda gitu deh. Itu poni WB itu ya kuda enggak poni pendek, kuda poni WB itu apa ya Jalu ya? Udah profesional juga, tapi ukurannya agak sedikit kecil, tapi tetap gede kalau dibanding kuda lokal juga. Jadi tenaganya juga gede banget. Jadi kalau Jalu itu udah berani naik kuda apapun. Nah, kalau kuda WB ini agak tenaganya kuat banget. Bahkan yang kuda itu pun pernah jatuh juga Jalu, pernah heboh sampai masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah masih selamat. Jadi sekarang udah jadi milik Jalu semangat, oke? Udah ada namanya?
Namanya siapa kudanya? Yang keras. Pupi, nama kudanya Pupi. Kok kayak people ya? Namanya Pupi. Oh, anak anjing gitu ya. Iya, pokoknya nama kudanya itu Pupi. Jadi itu dipersiapkan buat Jalu sudah jauh hari. Kalau kakak mungkin Jalu semakin besar, semakin banyak kegiatan yang mungkin sebagai saudara sih. Seru banget. Jadi tidak hanya Jalu, Aisyah, Rakana, Raina, Jaki juga. Gue tuh mungkin mereka ngelihat bapaknya tuh kegiatannya nggak pernah satu ya terus-terusan gitu. Jadi mereka tuh ya kayak di minggu itu ya aku sibuk banget ya sekolah, latihan koreo bareng teman-temannya ini, kemudian juga latihan kuda buat tanding di minggu yang sama. Jadi sibuk banget, belum lagi latihan vokal dan lain sebagainya. Jadi senang sih, maksudnya gue sebagai bapak cuma bisa membekali anak-anak gue untuk bisa serba bisa. Itu harus karena kan gue gak bisa dampingi mereka selamanya. Jadi ketika mereka sudah bisa bareng gue karena berbagai macam faktor, maka harus bisa menghadapi apapun kerasnya di dunia gitu. Jadi harus bisa apapun, jadi hobi apapun jalani ke depannya kan bisa jadi hobi tersebut jadi profesi ataupun jadi penyeimbang kehidupan seperti itu. Artinya di kegiatan juga jauh dari gadget ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nah itu juga salah satu trik supaya anak-anak agak jauh dari gadget. Gak bisa dipisahkan secara 100% karena kan gara-gara online kemarin kan semuanya jadi megang gadget. Orang kita udah nahan gadget. Jadi kayak Aisyah itu 13 tahun baru pegang gadget, Rakana Raina juga 13 tahun baru pegang gadget, 12 tahun, sorry itu 12 tahun pegang gadget. Nah ini anak-anak yang sekarang ya gak bisa, kemarin kan 2 tahun lalu semua diharuskan pegang gadget. Ya udah, jadi meminimalisir, jadi diberikan kegiatan-kegiatan fisik itu, salah satunya berkuda ini. Jaki juga udah berkuda juga ya Jaki ya? Oh ya, Jaki berkudanya jumping atau dressage? Jumping, udah jumping berapa senti? Kalau kakak Isa kan udah 120, 125, Jalu juga pernah 100 cm. Kamu berapa senti? 1 senti. Tapi dengan banyaknya kegiatan Jalu, khawatir nggak mungkin sakit atau terlalu? Jalu tuh jatuh tuh udah berkali-kali, sangat sering jatuh, tapi mental. Jadi Jalu tuh di dunia kuda tuh agak cukup disorot sama senior-seniornya, para pelatih ya, karena punya mentalnya yang luar biasa. Jatuh tuh jarang banget nangis. Pernah satu kali nangis bukan gara-gara sakit, gara-gara dia ada sesuatu lah. Iya nggak ya ceritain. Gitu. Jadi itu tapi sekali sampai dibawa ke rumah sakit itu karena takut patah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dia mentalnya luar biasa, jatuh naik lagi gitu. Ya alhamdulillah. Karena dari kecil kalau dia jatuh pun gue nggak pernah kapan aja gitu. Jadi dari kecil pun kalau nggak sakit banget nggak nangis. Yang bikin mereka nangis itu karena hatinya tersentuh mereka nangis. Tapi kalau fisiknya sakit mah, kalau nggak sakit banget mereka dibiasakan nggak meneteskan air mata. Ini kuliahnya teman-teman hobinya sudah semua nih. Ya itu kan memang gue kan keturunan keluarga kerajaan Inggris ya. Nggak, karena dari kecil mereka itu emang diperkenalkan dengan dunia olahraganya salah satunya kuda karena sunnah juga. Dan kebetulan gue juga hobi binatang, jadi kalau ada hubungan dengan binatang tuh nggak tahan. Kalau yang teman-teman gue kan beli mobil sport, tas branded dan macam-macam. Kalau gue mah kalau ngelihat binatang udah nggak bisa tahan. Nah ini kuda mereka suka, ya udah jadinya akhirnya beli akhirnya sempat numpuk kuda. Terus gue ngomong ke anak-anak, ini mubazir itu dosa loh, ini kudanya udah banyak tapi nggak dinaikin. Akhirnya mereka udah naik iseng-iseng jadi serius, akhirnya sekarang jadi atlet semua ya. Ya alhamdulillah disyukuri saja. Anak-anak aktif di sport juga entertain kan? Biasanya kan Jadi hidup itu harus seimbang betul. Jadi selain olahraga, olah rasa juga dan harus seimbang. Jadi berkesenian seperti ini, teman-teman juga kan berkesenian itu supaya hatinya juga halus, lembut, tapi harus kuat dengan olahraga itu sendiri gitu. Nah, tapi kan ada kalau dari usul ada anak sering nih, misalnya katanya akan bosan. Khawatir akan hal itu nggak sih? Kalau bosan, ya bosan nggak apa-apa. Yang penting nggak dipaksain. Mereka juga ini juga nggak dipaksain. Mereka senang menjalaninya. Ya udah, ketika bosan kita aja udah gini juga kadang-kadang bosan. Kalau bosan ya udah rehat dulu, ntar lanjutin lagi. Tapi yang paling penting adalah harus tanggung jawab. Itu anak-anak gue tahu tanggung jawab dengan pilihannya. Pilih mau apa berkuda, ya udah tanggung jawab dengan berkudanya. Jadi dengan capeknya, dia lain-lain nggak ada mengeluhnya mereka. Kalau untuk pendidikan sendiri, khawatir nggak sih mereka akan
ikut nih gitu. Oh justru semakin sibuk semakin semangat gitu ya. Ini anak-anak ini juga anak-anak sibuk banget, tapi prestasi sekolahnya juga rata-rata anak-anak yang kegiatannya banyak itu justru nilainya juga bagus karena mereka tuh terbiasa untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jadi nggak ada leye-leye, nggak ada gitu-gitunya ya. Jadi semua kegiatan tuh harus dimaksimalkan gitu. Ini konsepnya semua biru-biru dan mengundang teman-teman yang jalur. Lagi main tas gitu. Ya, emang Jalu hobinya warnanya biru, Jak itu warnanya kuning, dan itu kalau kita tuh kalau latihan tuh suka ada responnya ya. Hari ini merah, biru, putih gitu. Nah sekarang itu suka ngajak biru karena emang sudah dikonsepkan pulangnya mau ngasih kejutan gitu. Jadi ini seru nih, ini sebetulnya tahun lalu kita udah mengadakan konser juga drama musikal, terus ketagihan ya. Dan tahun ini justru diminta oleh pihak tempatnya untuk mengisi salah satu rangkaian Hari Anak Nasional. Jadi kita sebagai orang tua kan kadang-kadang prihatin kok tontonan segala macam itu lagu-lagu kok banyaknya dewasa, anak-anak nyanyi lagu dewasa, makanya jangan ngomong aja, kita beraksi. Nah dengan cara memberikan tempat pada anak-anak yang luar biasa ini, acting, singing, dancing ya, iya segala macam ini, dan mereka tuh jadi kan gue di Dakim Junior tuh kan ada panggung bonekanya tuh kayak si Unyil gitu, namanya tuh Jalu Jaki karakternya tuh. Nah dibikin musikalnya, di musikalnya itu anak-anaknya ada yang jadi tukang penjual warung, ada yang jadi hansip, siapa hansip? Jadi hansip, kemudian ada jadi penjaga marbot masjid, siapa? Romli ini, kemudian ada ustadznya mana? Ustadznya jadi Romli itu adalah orang Papua, anak Papua. Amin ini anak Sunda. Kemudian ada anak Jawa tuh Lasmi, ini Lasmi, dan gitu terus ada ibu-ibunya juga. Ini ibunya Tommy, jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya jadi anak-anak kecil semua, jadi seru banget. Jadi ya itu gue sebagai produser mereka juga seru banget, dan mudah-mudahan tidak hanya di Hari Anak-anak Nasional saja, mudah-mudahan ada tempat panggung-panggung lainnya untuk mereka. Mendukung prestasi anaknya di Hari Anak mungkin seperti apa nih? Jadi gue kan bapak dari 5 orang anak ya, dan merasakan apa sih kegelisahan dari para orang tua menghadapi gadget yang luar biasa. Mereka bisa melihat dunia dengan HP di tangan mereka saja, tapi mudah-mudahan yang dibuka adalah hal-hal positif, dan salah satunya adalah anak-anak, berikan dunia anak-anak. Jadi mereka gak ada capeknya. Kalian capek mah iya, tapi nggak pernah capek ya, semangat terus ya, keringetan, ngos-ngosan, disiplin, dimarahin segala macam ya, tapi semangat, senang. Jadi ini kebayang tahun lalu kita main pulang itu yang ceria banget, yuk bikin lagi gitu ya. Akhirnya dan juga ya Kak Irfan nanti bikin lagi ya. Dan juga oh ya satu hal lagi, tahun lalu pas setelah drama musikal yang tahun lalu, yang Titik Puspa tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, nelfon gue, terus tiba-tiba dia ngomong gini, Pan titip anak-anak Indonesia bla bla bla, lama hampir setengah jam ngasih petua gitu. Ya udah akhirnya siap Eyang, siapa ya, mudah-mudahan drama musikal kali ini mudah-mudahan ya yang Titik Puspa nonton kalian ya, insya Allah ya. Oke.